Enggak udah baru datang masuk. Oh, saya udah tadi nyimak. Terus Gimana apa saya datanya itu adalah katakan? Yesus? Saya minta data, mana datanya? Saya katakan apa? Ayo, saya katakan apa? Wahyu itu mimpinya Yohanes di Pulau Patmos. Saya Kamu minta katakan apa data, sih? mana firman itu adalah Yesus. Enggak, kau jawab itu, saya buka nanti di sini kita kaji. Nora, Mana firman Nora. itu adalah Yesus? Mana? Saya tadi kata Maka kau diam dulu Excel. Maka tadi sebatasi dengan Yohanes 13:8 tadi. Sebatasin itu. Lanjut Bunda. Nah, sebelum kita lari ke Wahyu, karena Wahyu itu kan tidak terlegitimasi langsung dengan Yesus, karena Betul. itu mimpinya Yohanes di Pulau Patmos. Betul, Yohanes betul. katanya mendapat ilham. Nah, ilham itu setelah Yesus sudah tidak ada. Tidak kok main bisa keroyokan dijawab. gini sih? Nah, Enggak, Tanya mau makanya. minta dijawab, mainnya main keroyokan. Lalu saya aku yang tanya, seorang awam aja udah firman takut. itu, yang firman menjadi Yesus itu di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya minta data itu aja. Baru Oke, kita Nora buka. dengar. Apakah Oke, kamu firman dengar, itu diam. adalah Yesus? Ya, di mana? Boleh saya jawab? Boleh saya ngomong? Di mana? Ya, di mana Boleh saya datanya? ngomong? Di Boleh mana saya ngomong? datanya? Di mana Boleh saya datanya? ngomong? Di Boleh mana saya ngomong? datanya? Di mana datanya? Ternyata Kristen nggak punya data, saudara-saudara. Loh, saya nggak mau Mereka ngomong, mengatakan nggak boleh firman itu adalah jawab. Yesus nggak punya Nggak data. dikasih kesempatan. Ya, Boleh saya bukan, ngomong? Boleh saya ngomong? Nggak boleh saya ngomong, tapi dia tidak bisa menunjukkan data. Apa Saya ngomong boleh nggak? Saya minta data. Boleh saya ngomong nggak? Mana datanya? Oke, Silakan. saya kasih waktu kau. Oke, langsung tunggu. dengar. Dengar ya. Saya bicara kronologis dulu ya. Nggak, saya Katakan. minta Data dulu, data dulu. Saya tanya, Axel, kamu gimana sarapan apa? Kau cerita, saya tadi masak ikan, saya masak nasi, baru ikan saya sambal. Enggak, saya cuma bertanya, kau makan apa? Kau jawabnya lari. Saya minta di sini, mana data bahwa firman itu adalah Yesus itu? Karena apa? Di Kejadian 1, firman sudah menjadi cakrawala. Firman sudah menjadi bulan bintang. Firman menjadi terang. Firman semua menjadi, bahkan firman itu telah memerintahkan Hosea kawin sama pelacur. Firman itu telah memerintahkan Daud untuk mengambil istri orang. Ada. Semua dari firman. Makanya saya tanya, firman itu adalah Yesus itu di mana? Kok kutip? Itu yang mau saya tahu gitu loh. Susah Kamu tahu itu? banget. Kamu tahu? Jawab. Jawab. Nah, sebelum saya jawab, tadi saya katakan begini. Takut nipunya ya? Kalian takut nipu ya? Kalian takut ketahuan nipunya? Firman itu adalah Yesus. Kalian takut nipu ya? Kalian takut Mana ketahuan firman itu nipunya? adalah Yesus mana? Kalian takut ketahuan nipunya? Oh yang nipu dulu. Yang nipu kau. Kalau Saya kalian katakan, takut, saya nipu. ngomong saja. Mana firman itu adalah Yesus Takut. mana? Kalau ngomong takut, ngomong Saya saja. nggak perlu takut, firman Ya itu sudah, adalah kalau kamu nggak Yesus takut, mana? kalian beri saya Jangan, kesempatan untuk ngomong. Jangan kau menipu di sini. Kalau kamu nggak takut, beri saya kesempatan untuk ngomong. Wahyu mimpinya Yohanes di Pulau Patmos. Kalau Tidak saya- masih langsung dengan Yesus. Yesus sendiri tidak mengatakan aku Alfa dan Omega. Oke, kita tunjukkan Alfa Omega ya. Kita tunjukkan sama Kalau kau. kamu tidak takut, beri saya kesempatan untuk ngomong. Emang Bunda di situ alpanya udah buka Bunda jam segini. Omega itu. Kalau kamu takut, beri saya kesempatan. Apa kau takut? Oh, takut. Berarti saya nggak diberi kesempatan ngomong. Nih. Saya ngomong begini, Dengarkan saya baru utuh. mau ngomong. Dia bilang aku Alfa dan Omega kan? Nah, sekarang pertanyaan saya. Alfa ini artinya apa nih? Tidak, boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Omega ini artinya apa nih? Nih, Alfa dan Omega kan? Nah, Omega Aku adalah artinya Alfa, ini bicara Omega kekekalan. ini. Berarti Tuhan kau. Kau bicara tentang kekekalan. Kapan? Ini huruf Itu hijaiyah. bicara tentang kekekalan. Apa arti Alfa? Sang Alfa itu kekal. apa? Aku lah Alfa Omega. Artinya aku lah sang kekal itu. Aku lah sang kekekalan itu. Di mana? Makanya Yesus berkata, Di mana Alfa kekal? Hijaiyah loh. Alfa dan Omega itu bicara tentang kekekalan. Aku adalah Alfa dan Omega itu bicara. Aku adalah sang kekekalan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ketawa? Alpha Omega. Akulah sang Superman. Siapa sang kekal itu? Makanya di Jadi saudara-saudara gini ya, Tuhan dia ini adalah A dan Z. Kalau huruf Indonesianya A dan Z. Nah sekarang jelaskan sama saya, kalau bahasa Indonesianya A itu apa, Z itu apa. Nah Saya jelaskan ya. Saya jelaskan ya. Alpha, beta, A, B, C, D, E, F, G. Masa Tuhan kau huruf Saya jelaskan boleh? Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Kan seperti itu toh? Dia bicara, aku adalah sang kekekalan itu. Makanya disambung, akulah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Apa ini apa? Iya memang. Omega ini Aku Alfa dan Omega. Itu satu kata tuh. Omega itu banyak apanya loh, banyak gizinya. Aku ada Alfa dan Omega yang diputar-putar. Waalaikumsalam Oke, cari ya. Oh, Jangan dipotong. Itu kan kandungan minyak ini ya, minyak sayur ya. Itulah kekekalan itu. Makanya Yesus berkata, akulah sang hidup, akulah kebangkitan yang hidup. Yesus berkata begitu. Nih ya. Tadi katanya Omega semua yang saya memiliki arti katakan. berbeda. Diam dulu kau. Kata-kata Yesus, Bukan sekarang seperti ingkari. huruf Gimana terakhir. sih kalian ini? Sabar dulu. Huruf terakhir Kalian ini. alfabet Yuk. tadi
yang melambangkan Jadi si Miftah ini sama Grogi penyelesaian sampai datangkan si jenis Nora asam lemak untuk main koyok. omega 3 69 untuk Main kesehatan koyok nih kita. ya, lawan seorang Axela yang seorang kawan main koyokan. Udah datangnya si Nora. Mana? Oke, kita buka ya ini. Dia tidak mau jawab ya. Apa apa yang tidak saya jawab? Oke, Saya ini jawab. saya tunjukkan. Dia mereka akan lari ke sini saudara-saudara ya. Oke, Apa? saudara-saudara mereka lari ke Waalaikumsalam sini. warahmatullahi wabarakatuh. Yohanes 1:14. Di sini katakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, mereka katakan manusia ini siapa, Axel? Oh, itu adalah Yesus, Nora. Oke, kita klik kan, manusia. Oke. Nah, Ternyata betina, Bunda. Oh, gini itu adalah Betina. Ternyata Warwero, jangan-jangan Warwero. Yesus. Betina. Ngeri. Lama. Berbayar sudah. Saya jawab. Jangan kau nipu. Tanggapin. Boleh saya tanggapin ayat yang itu? Boleh saya tanggapin? Ternyata bukan kita yang nipu. Boleh saya tetapi tanggapin kita ayat yang tersebut? nipu. Dan mereka Boleh saya sendiri yang tanggap- salah menafsirkan. Kenapa? Maaf dulu Axel, sebentar, izin dulu ya. Katanya Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu siapa? Pasti kita tanya. Karena apa? Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan firman. Manusianya itu siapa? Ya Yesus lah. Oh, pas kita buka ternyata bukan. Yesus. Tuhan. Namanya harusnya Yesus. Silakan Axel, silakan. Mau ngomong apa, Dek? Dek merajuk dia. Ustaz merajuk dia, Ustaz. Boleh? Oke, saya jawab. Silakan. Oke, kamu kan bawa ayat itu ya. Dia bicara tentang firman itu telah menjadi daging. Kan seperti itu. Dan daging dalam situ apa kan seperti itu kan? Kamu pertanyaannya simpelnya akhirnya begini. Kalau kamu menyangkal itu bukan Yesus, sebentar. Loh, Ya, silakan. kan pertanyaan ini Don. Kalau kami mengatakan itu Yesus toh, tapi kan kalian bukan, ya kan? Itu bukan Yesus. Ya kan seperti itu toh? Oke, buktikan kalau Ya kan? Yesus. Kan Buktikan. Allah berikan kalian seperti itu toh? Ya, buktikan. Kalian mengatakan bahwa itu bukan Yesus. Ya, Benar ya, nggak? oke. Benar? Benar tidak? Buktikan. Hah? Jawab yang tegas. Buktikan. Ya. Itu Bunda. Jawab yang tegas. Saya pengen lanjut saya. Yang di bawah ada yang menulis Yesus kritis katanya. Buktikan disuruh, Bunda. Buktikan disuruh. Bahwa itu bahwa Yesus. Yesus. Saya katakan ini menjadi itu Bahwa Yesus. Itu bukan Yesus. Saya sudah buktikan. Oke, kamu mengatakan itu bukan Yesus, ya kan? Benar nggak? Ya. Bukan. Bukan. Ya. Sekali lagi saya jawab kamu. Saya tanya kamu. Ayat tersebut berarti bukan Yesus. Loh, kan saya sudah buktikan feminin. Oke, siap. Oke, pertanyaan besarnya begini. Menurut kamu siapa dia? Loh, lah. Jangan di dalam ayat dulu ya. Ayo, kamu mengatakan itu bukan. Itu siapa? Pertanyaan besarnya. Loh, kamu kan menuduh itu bukan kan? Kamu harus bisa buktikan. Kamu mengatakan itu bukan Yesus. Ini Kamu makanya harus saya buktikan. bilang. Loh, Loh, kamu kan menuduh itu bukan Yesus toh? Gimana sih? Loh, kamu harus buktikan dong. Saya Kamu tidak men- buktikan karena Kristen mengatakan itu adalah Yesus. Saya Itu buktikan Yesus. bukan Harusnya kamu menyangkal kan? Kamu kan menyangkal tidak? Kamu kan menyangkal itu bukan Yesus. Saya tanya. Sekarang Saya tanya. siapa dia? Sekarang kau, oke. Ayo, kok ke saya? Kamu kan yang menuduh. Menuju kepada Yesus atau bukan? Kamu kan menuduh. Enggak. Kamu kan menuduh. Atau bukan? Saya katakan itu Yesus. Kamu katakan bukan. Ketika saya Iya toh? buktikan, Kamu katakan bukan tidak. Oke. Kamu katakan bukan tidak. Ya, memang kok pakai BH lah. Axel, pakai BH. Kamu katakan bukan tidak. Nah, saya membuktikan ternyata bukan karena itu feminin. Sekarang Iya, kau siapa? katakan memang itu adalah Yesus. Kalau itu siapa? Bukan tuh feminim atau siapa? Nah, Siapa? sekarang kenapa di situ feminin? Loh, saya nggak tanya itu. Saya tanya siapa? Lucu kau. Loh, Kenapa kamu menuduh dia bukan Yesus. Kenapa di Kamu, situ kamu, feminin? kamu kan mengatakan itu bukan Yesus. Siapa atau siapa? Bukan. Itu siapa? Bible kau ya. Loh, Saya terus kasih siapa? tahu ya. Pertanyaan itu Kau juga siapa? ketafsiran. Nggak bisa Sekarang toh? Kamu nggak bisa jawab toh? Bisa nggak kau membuktikan sama saya? Ternyata itu memang untuk Yesus. Karena saya sudah buktikan ternyata bukan untuk Yesus. Iya, maka siapa ya yang itu? Siapa dia? Yang Loh, yang kau punya Bible. Kau Loh, buktikan. kamu kan menuduh itu. Kau kan yang sudah pakai bukti bahwa itu bukan untuk Yesus. Sekarang kau yang buktikan. Kalau Iya, memang siapa? Pertanyaannya siapa? Oke. Pertanyaan itu siapa? Oke, kita dari Siapa? awal. Sekarang dari awal. Itu siapa? Itu untuk Yesus nggak? Iya. Nah, ternyata saya tengok bukan untuk Yesus. Iya, siapa? Ya kau yang cari. Loh, kok saya yang cari? Kamu menuduh kok? Karena Bible kau Kamu yang menuduh kok? surat Loh, saya. kamu kan yang menuduh. Kamu kan yang menuduh. Loh, dalilnya seperti itu. Saya membuktikan bahwa Seperti itu. Kamu bisa jawab kan? untuk Yesus. Kamu kan bisa jawab kok. Siapa Nah, itu? Sekarang Kristen. Siapa? Lor. Kristen yang harus membuktikan bahwa ternyata itu Yesus.
Tapi kita Islam sudah membuktikan di dalam Bible kau sendiri originalnya merujuk kepada feminim, yaitu perempuan. Nah, sekarang Ya, siapa itu? Kristen Ya, membuktikan siapa bahwa itu? itu adalah Yesus. Loh, kau lah. Siapa itu? Kalau kau tanya Al-Quran saya akan membuktikan. Loh, saya nggak tanya Kalau Quran. tanya Bible kau, masa saya membuktikan mencari tahu Loh, bongong? saya nggak tanya Quran. Kamu kan nuduh Tuhan Yesus toh. Nah, sekarang begini. Kamu kan menuduh itu, bukan Yesus. Nggak. Siapa kalau itu bukan Yesus? Nah, itu Bible siapa? Loh, kok menuduh siapa? Kamu Itu kan menuduh itu. siapa? Loh, Kau kamu yang menuduh tidak. membuktikan. Kamu kan menuduh Tuhan Yesus toh. Nah, Kalau kami itu mengatakan dia. dah. Betul, Kau tidak bisa diajak betul. diskusi. Kau tidak bisa diajak diskusi karena kau sudah mentok. Kau bingung karena muncung kalian semua para Kristen sudah mengakui itu untuk Yesus. Kalian sudah mengakui itu untuk Yesus. Ketika kami cari tahu, ternyata itu feminim, perempuan. Nah, Iya, pertanyaan betul. saya, siapakah ini? Kalian bilang Yesus. Kalian yang harus membuktikan bahwa itu memang untuk Yesus. Itu adalah salah apa? Salah penulisan, salah cetak. Oh. Gitu loh. Masa kita Pertanyaan- cari tahu apa mereka kok? Pertanyaan selanjutnya gini Bunda, kalau memang Yesus, kenapa Tuhan takut sebut namanya Yesus di situ? Tuhannya kok takut sebut si Yesus di situ di firman itu? Secara Tuhan letterlek. telah menjadi Yesus. Selesai. Kok takut Tuhannya taruh itu tulisan? Aduh, Goten. Lanjut. Gas, Bunda. Saya mau melarikan. Sebenarnya begini kan. Ini sebenarnya Yesus ini memang betul nggak? Dia itu maksudnya adalah firman itu sendiri. Dia itu yang dimaksud adalah Tuhan itu sendiri. Kalau kita baca coba Bang Greg baca di Lukas 22 nomor 69. Jawaban dia udah buntu betul. Lukas 22 nomor 69. Betul buntu dia. Perkataan Yesus. Lukas 22. Oke. Nomor 69. Ke 69. Ya. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Theos yang Maha Kuasa. Nah, itu yang ngomong siapa? Yang ngomong Yesus kan? Tinta merah? Iya, iya. Iya kan? Betul. Nah, sekarang yang dimaksud Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa ini siapa? Itu kan kejadiannya berarti sudah terjadi. Nah, ini yang mana lagi? Anak manusia mana lagi nih? Kecuali kalau Yesus katakan, mulai sekarang anak manusia akan duduk. Berarti akan terjadi. Nah, ini katanya sudah duduk. Berarti anak manusia mana nih? Halo, Ten. Mungkin sedikit ini ya Bang. Bunda. Alhamdulillah misalkan ya. Silakan sapa dulu barangkali Kristen atau ini. Oke, Bang Endan, halo. Bang Endan, halo. Bang Endan Sofian, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Waalaikumsalam sekarang warahmatullahi Kristen wabarakatuh. tidak akan berani mengatakan Yohanes 1:14 adalah Yesus. Di Yohanes 17. Pertama mereka mengatakan itu ayat pemungkas. Hmm. Oh, firman itu adalah Yesus. Yang bersaksi adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman itu siapa? Yesus. Di mana datanya? Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Feminim. Ada kasih Axel. Orang itu siapa? Loh, kau tanya. Lagian ini Bunda, di Yohanes 17 itu kan di situ kata satu kan, itu kan mereka sering menyatakan bahwa Yesus satu. Di sini kenapa kalau memang dia Yesus satu dengan Bapa, kok Yesus ngajak ini ya, saya baca Yohanes 17 nomor 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Mereka semua loh di sini. Iya, Sama seperti betul. engkau. Ya kan? Supaya mereka semua menjadi satu dengan kita. Betul kan? Iya. Jelas itu kan kalau kita mau lari yang paling logis itu satu pengajaran, itu paling logis tuh. Tapi intinya ayat pamungkas mereka Yohanes 1:14 sudah tidak bisa lagi. Harus mereka gantikan menjadi Jesse Iskandar. Ya Allah. Tapi gini ya Bunda ya, Ya. makanya kita sebagai Muslim itu kan kenapa sesuai dengan kaidah keilmuan dengan disiplin keilmuan. Contoh ya kita dari sisi keislamannya, kenapa di situ bahwasanya ketika mereka memaksakan bahwasanya itu dalil untuk menuhankan pokok Yesus Tuhan, maka di dalam kaidah itu ada yang disebut dengan kullu jama'in mu'anatsin. Setiap yang jamak itu dikategorikan dengan mu'anats, dengan perempuan. Maka di situ serba salahnya. Tapi ketika Muslim itu ketika sesuai dengan kaidah itu benar. Maka di dalam gramatika bahasa Indonesia itu kan manusia. Artinya manusia itu kan banyak. Yang namanya banyak, maka dalam kaidah keilmuan itu kullu jama'in mu'anatsin. Yang setiap yang jamak, yang banyak tersebut dikategorikan dengan mu'annas. Itu tidak salah. Maka konsekuensi mereka ketika memaksakan 1 Yohanes 14 tersebut, maka harus konsekuensinya berarti jadi Yesus.
gitu kan, bukan Yesus lagi. Nah, sedangkan kalau misalkan sesuai dengan disiplin keilmuan, karena memang di situ bukan untuk Yesus, iya kan, karena untuk manusia secara umum gitu, karena yang namanya firman ketika Allah berkehendak tersebut, maka terjadilah gitu konsekuensinya. Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniyah, karena memang keimanan mereka angan-angan, dongeng, iya kan, wa inhum illa yadhunnu, hanya tebak-tebakan. Wah, ayatnya 1 Yohanes 14 nih, ayatnya 1 Yohanes ayat 1 nih, hanya tebak-tebakan gitu. Nah, konsekuensinya seperti itu, menjadi blunder, menjadi serangan balik. Iya, Gitu. cocok logi Ustaz. Cocok logi. Gitu. Cek kodam. Tapi ya setelah dipakai akal budimu, gunakanlah akal budimu, nggak nyambung dengan akal budinya. Nah, tuh. Lanjut, Bunda. Itu gara-gara firman itu adalah Allah. Makanya karena firman itu adalah Allah, berarti kalau secara logika begini ya. Jadi firman itu adalah Allah, ya. Jadi bagaimana di dalam Kejadian 1, semua penciptaan itu dengan berfirman. Itu beda. Makanya ada katanya rema. Logos, rema. Rena. Oh gitu jadinya kan. Kejadian 1 bagaimana? Oh itu beda lagi. Nah, bedakan yang firman perkataan, bedakan firman yang itu adalah rema. Nah, firman ini apa sebenarnya? Sebenarnya simpel. Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, Tuhan berfirman. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, manusia itu hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Betul. Nah, berarti firman yang keluar dari mulut Tuhan, apakah hanya Yesus? Kan enggak. Makanya betul. Yesus itu sebenarnya sudah betul. Manusia hidup bukan dari roti saja. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, dicobai iblis, dia mengatakan, rubahlah batu ini menjadi roti. Apa kata Yesus? Manusia itu bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Artinya apa? Kamu harus selaras dengan perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Tuhanmu. Itu loh, tapi beda. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Minta makan aja lautan ini terus. Biang keroknya ternyata firman. Iya betul. Inilah betul yang dibilang Ustaz Miftah. Inilah kalau kitab suci 1 tidak original. Kenapa saya katakan tidak original? Karena penggunaan bahasanya saja sudah tidak original. Kedua, kalau saat kan pula harusnya aku dan Bapa adalah satu, itu yang harus perlu penafsiran. Tetapi ketika Yesus mengatakan, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah itu yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan, tidak perlu ditafsirkan. Jelas, Yesus utusan. Bapa satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, giliran aku dan Bapa adalah satu, tidak mau ditafsirkan. Sudah jelas, satu dempet. Giliran yang mati di kayu salib. Bunda. Gancet. Aku jadi teringat. Mereka bukanlah dua lagi, melainkan sudah menjadi satu. Daging. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu kenapa nggak bisa ditafsirkan itu? Satu daging itu gimana? Daging manusia, karena daging ini binatang pun berdaging kan? Jadi kalau ada Satpol PP merazia di Losmen, di Oyo, ya di Wisma, jangan kalian razia Satpol PP. Mereka sudah dipersatukan, sudah menjadi satu daging. Terus sama ini juga. Kalau lekong sama lekong dia nikah nggak boleh dipisahkan itu. Mereka menjadi satu daging. Pak Satpol PP, jangan kau pisahkan mereka. Seperti lagu, jangan pisahkan aku dan ku cinta dia, kan gitu ya. Jangan dipisahkan karena sudah mereka amalkan, mereka menjadi satu daging. Masalahnya, bagaimana caranya Tuhan mempersatukan satu daging ini? Ini pertanyaannya. Silakan. Lagian Bunda, kenapa itu kok larinya ke pernikahan itu? Bersatu dengan istrinya. Mereka bukan dua lagi, melainkan menjadi satu daging. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisah, diceraikan manusia. Nah,
mereka sudah menjadi satu daging. Makanya itu waktu ada razia-razia ya kan, razia-razia pekat penyakit masyarakat, itu saya tengok kumpul kebo, kumpul begini-begini. Saya bilang, kenapa di razia ini? Mereka sudah mengamalkan itu. Mengamalkan jadi Mereka satu. jadi satu daging, ya kan? Maunya ya. udah Pergi gini. saya ke sana itu bang, ke kantor polisi. Ku bilang kan, tapi jago kau pula yang mengatakan. Udah, Kau kan itu kayak- daging-dagingnya aja cukup menghujat. Jadi tawanya Bunda ditambah lagi tawanya Bunda, itu udah menghujat tawanya Bunda. Kita ingin tahu memang bagaimana caranya Tuhan mempersatukan daging ini. Dilengketkan kah? Pakai lem Alteco dulu kah? Atau bagaimana ya kan? Biar tahu saya, biar paham saya gitu. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Mereka bukanlah dua lagi, melainkan menjadi satu daging. Enak kali ya. Enak hidup itu, Bah. Makanya kalau para murtadin ini katanya bangga menjadi murtadin. Itulah makanya saya bilang, kebodohan mereka menjadi seorang murtadin karena mereka ingin melakukan sesuatu yang tidak ada perintah dari Tuhannya. Nggak ada. Tidak ada syariat pernikahan. Catet tuh, catet. Tidak ada bab perceraian. Perceraian tidak ada. Kalau mereka lari dari orang yang perceraian, bab pernikahan, terus bab apa namanya itu? Bab haid. Mereka nggak ada. Hukum istinja nggak ada. Terus oh pagi, ini pahlawan setia. Oh, Kristen ya, Bang? Ya, boleh berpendapat, host. Tidak, tanggapilah. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Diceraikan manusia itu dipisahkan. Bagaimana itu? Dipersatukan seperti apa itu menjadi satu daging? Nah, itu masalah keyakinan, itu tidak logis. Karena mengacu pada kejadian Adam dan Hawa. Ketika Adam itu dalam kesendirian, maka diambillah tulang rusuknya Adam itu, makanya ganjil sebelah, dibentuklah Hawa sebagai penemaninya. Dalam arti tulang rusuk Adam itu adalah satu daging dengan Adam. Jadi pasangan kita itu diyakini orang Kristen, ini masalah keyakinan ya, bukan logika ya, adalah tulang rusuk kita yang hilang, karena tulang rusuk lelaki itu ganjil. Ini masalah keyakinan, yakin atau tidak ya masing-masing. Nggak bisa saya logikakan ini keyakinan. Yakin boleh, tidak yakin ya nggak apa-apa juga. Oh, jadi menjadi satu daging bagaimana caranya? Ya satu daging itu bahwa kita anggap istri kita itu adalah tulang rusuk kita seperti Adam dan Bagaimana Hawa. sahnya itu adalah istri kita, Bang? Kalau abang ngambil perempuan di luar sana, kalian bersatu, daging kalian menempel, udah jadi satu daging, Bang. Yang jelas ini masalah keyakinan, logis atau tidak. Itu tergantung. Kalau tidak logis menurut Anda, memang agama itu di luar logika. Kalau di dalam, ya. Oke, Bang. Anda tadi mengatakan agama di luar logika. Saya bertanya, mau nggak abang nyembah ini, Bang? Agama itu melampaui batas Nah, saya logika. tanya, kalau agama katanya karena agama di luar logika, sudah di luar nalar logika, pertanyaan saya sama Bang Setia, abang mau nggak nyembah botol ini? Ya kalau kamu yakin itu Tuhan, ya silakan. Makanya Indonesia Abang, menjadi tanya abang, karena di Islam itu berlogika dulu, Bang. Abang mau nggak menyembah ini, Bang? tidak, karena saya tidak yakin dengan botol ini. Tidak mau. Ini Saya tidak yakin. Bang. Saya tidak yakin. Yakin sama botol. Kalau Kenapa saya kau tidak yakin? Kan di luar logika, jangan pakai logikamu. Mau nggak kau menyembah ini? ya betul. Ada orang menyembah pohon karena logikanya pohon itu Tuhan. Ada orang menyembah gunung berapi karena logikanya gunung berapi itu Tuhan. Kenapa abang tidak mau menyembah ini, abangku? Karena saya tidak yakin. Ini kan masalah keyakinan. Nah, kenapa kau tidak yakin botol ini adalah Tuhan? Enggak tahu, memang itulah bawaan saya. Enggak Oke, kenapa kamu mau menyembah Yesus, Bang? karena yakin dia Tuhan. Nah, oke. Sekarang pertanyaan saya, apakah Tuhan BAB, Bang? Apakah Tuhan BAB? Tuhan melampaui segala sifat manusia. Boleh juga Saya bertanya, Bang, apakah mungkin Tuhan itu berak, Bang? mungkin, sedangkan sisanya boleh apalagi dia. Mungkin. Kenapa? Berarti sebenarnya, Bang, abang naik di sini ternyata abang tidak sehat, Bang. Karena ketika abang mengatakan Tuhan itu bisa berak, ya, bisa berak. Nah, berarti Jadi memang maksudnya abang kamu lebih hebat dari Tuhan. Kamu bisa berak, Tuhanmu tidak bisa berak. Kamu lebih jago. Mana boleh begitu? kamu boleh berak. Kalau pencipta tidak boleh berak. Berarti kamu lebih jago dari Tuhan. Dari mana lebih jago? saya. Tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Maksudmu kamu boleh berak, boleh kencing. Tuhan tidak boleh. Oke. Wah, hebat itu kamu itu. Mungkinkah, oke, Bang. Mungkinkah Tuhan Harus tampak melampaui kamu, di dunia Tuhan ini, Bang? itu. Oke, sekarang saya tanya Bang Setia. Abang, ketika abang keluar dari rumah, abang jalan-jalan di pinggir jalan, hanya memakai kolor, apakah abang malu?
Apakah malu? Ya, karena kebudayaan manusia. Tapi lihat situasi yang katanya. Jadi ketika Tuhan tidak berbusana ditampar, apakah itu cocok? Itu udah dalam pembahasannya. Karena logika dan kita mau terang. Karena budaya dan logika kita pengaruhi setempat. Abang, saya tanya lagi. Abang, apakah Tuhan itu ketika ditampar, diludahin, tidak berbusana di atas tiang salib, apakah rasa abang itu cocok? Tuhan seperti itu? Cocok. Ini parah nih. Namanya juga hukuman. Hukuman juga boleh telanjang. Namanya juga dihukum telanjang. Ketawa kebodohan ini. Logika yang dangkal. Ketuhanan itu batas logika. Kenapa ngomong logika, Bang? Tadi katanya nggak usah pakai logika bicara Tuhan. Gimana sih, Bang? Aduh, kram. Karena logika kalian dia nggak usah pakai logika tadi. Kenapa tiba-tiba pakai logika? Hah? Nggak usah pakai logika, Bang, biar kita gila semua atas. Orang tamu Kembang. manusia tidak itu, manusia tidak benar. Apakah yang ditampar, diludahin, digantung dalam keadaan tidak berbusana itu pantas Tuhan seperti itu? Cocok. Apa lagi, Bang? Apa kita diskusikan, Bang? Kami sudah bersama. Karena tidak dapat manusia beda-beda. Iya, Bunda. Jadi kalau ada orang nggak pakai celana masuk tempat ibadah, tempat mereka ibadah, nggak apa-apa, Bunda, nggak usah pakai logika. Boleh nggak pakai celana masuk tempat ibadahnya. Ternyata memang ada orang nggak pakai celana di tempat ibadahnya. Kan nggak usah pakai logika. Ada yang terjadi bukan ya kan di gereja. Tengoklah. Tergantung agamanya. Kalian berbicara agama apa ini boleh telanjang beribadah? Agama apa? Agama mana yang meyakini Tuhan itu bisa ditampar, diludahin, ditelanjangi, Bang? Agama apa, Bang? Hanya kau yang tadi mengatakan cocok. Benci lo, tidak menopang kesinambungan umat manusia. Lo nggak benci. Kehendak itu nggak boleh. Jangan. Lo kok nggak boleh? Ajaran kalian nggak boleh. Kan nggak usah pakai logika. Ada yang nanti sama kalian. Iya, Pasti sebentar dulu, Bang Setia. kalian. Aku tanya. Kan kata Ini Abang, kata bawa. Abang. Ya sebentar, Pasti kata orang Abang. terpilih Iya, seperti kalian. Sebentar. Kata Abang kan Tuhan boleh ditampar, diludahin, ya kan? Nah, Tuhan boleh nih kawin nggak? Seandainya Tuhan itu tidak boleh tampar, tidak boleh kawin, tidak berarti kamu lebih hebat dari Tuhan. Kamu boleh Oh, kawin, berarti boleh boleh tampar. kawin ya? Tuhan boleh kawin ya? Kita sukanya namanya Tuhan. Suka Tuhan Oten yang kawin. Ini parah nih. Ngapain suka? Ya dia kan maksudnya kamu bisa kawin atau tidak bisa, kamu punya ilmu lebih. Wah, nggak boleh begitu cara berpikirmu. Kamu kok pakai cara berpikir? Tadi nggak usah pakai logika. Kamu punya bisa kawin, Tuhan tidak. Tadi nggak usah pakai logika, Bang. Nggak usah berpikir, Bang. Iya, nggak usah berpikir. Nggak usah. Berpikir, Bang. Nanti kalau Nggak usah. Kalau kita bacain Biblemu, nggak usah dipikir, nggak usah didengar, Bang. Nggak usah pakai logika, Bang. Ini parah nih. Jadi kamu lebih dari Tuhan ya? Lo enggak, kan nggak usah pakai logika. Bukan. Kalian merasa hebat. Lo kok bukan? Kita nggak merasa hebat lebih dari Tuhan. Cuman kita abang larang pakai logika tadi. Ya udah, nggak usah pakai logika. Bukan yang saya tantang. Ada kelebihan kalian dari Tuhan kalian. Kelebihan Nggak kalian ada. apa? Kalian Saya nggak kita nggak pakai logika, Bang. Nggak ada kelebihan, Bang. Wah. Tanya tadi kalian bisa kawin, Tuhan tidak bisa kawin. Berarti kalian punya kelebihan. Nggak usah ditanya logikanya, Bang. Nggak usah. Ya itulah. Menurut Bang Setia, Tuhan bisa kawin.
Yang jelas apa yang diperbuat oleh manusia semuanya bisa dilakukan Tuhan, apapun itu. Cacat ini. Cacat. Biar ngocok. Bunda. Biar biar Tapi Mas tidak bisa Tulfasi ngocok bisa kamu lebih hebat dari Tuhan. Iyalah. Jadi apa Wah, bedanya masa saya dengan kamu Tuhan? lebih Tuhan? Apa Wah, bedanya mana saya boleh- dengan Tuhan lagi? Saya bisa kawin, Tuhan bisa kawin. Saya bisa BAB, Tuhan bisa BAB. Jadi apa hebatnya Tuhan itu? Kalau sama juga. Segala sesuatu hebatnya. semua Bunda kita bohong. Saya Tuhan lambat juga Tuhan bisa bohong. lambat. Iya. Tuhan takut, saya takut. Iya. Tapi lemah Tuhanmu. Iya. Tuhan kita Tuhan memiliki apapun itu. Ketakutan, kehebatan, semuanya punya Tuhan. Sekarang aku tanya sama kamu. Logika. Bentar. Kalau begini Bang Setia, kalau Tuhan bisa kawin, apa bedanya kau dengan Tuhan itu? Sama-sama bisa kawin. Kan Perbedaannya begitu logika kita. Perbedaannya Tuhan bisa segalanya, dia pencipta, kamu tidak bisa mencipta. Kamu tidak bisa segalanya. Bukan masalahnya soal pencipta. Saya akui kalau dia maha pencipta, tidak mungkin dia mau menjadi ciptaan. Yang jelas tidak ada kelebihan manusia dibanding Tuhan. Kalau kamu sebut kamu bisa kawin. Aku tanya tadi Tuhan bisa BAB. Bisa. Semuanya bisa, apapun Nah, bisa. apa bedanya lagi saya dengan Tuhan? Ada. Dia lebih hebat dari kamu di bidang kuasa atas bumi dan langit. Kamu tidak punya Nggak kuasa. ada lagi hebatnya kalau dia dengan Sosial saya media itu itu sama. kamu berkuasa. Nggak ada hebatnya Tuhan lagi. melampaui. Jadi kamu pikir kamu lebih hebat dari Tuhan. Kamu bisa kawin, kamu bisa makan, kamu bisa biar Loh, Tuhan tidak bisa. sekarang begini, saya bisa kawin. Saya bisa kawin, kau Semuanya katakan Tuhan Tuhan juga bisa boleh. kawin. Jadi apa bedanya saya dengan Tuhan? Semuanya Tuhan boleh. Semuanya Tuhan boleh. Jangan kamu anggap kamu lebih hebat karena kamu bisa Oke, makan, Tuhan bisa jadi biar. tai enggak? Tuhan bisa jadi tai enggak? Serah dia, namanya juga Tuhan. Dia Ini memang juga. Berani kali ini orang, lancang kali mulutmu bro. Lancang kali mulutmu bro, nggak punya dia udah kau. Dia udah ketupat Bang. Logika dia. Padahal itu juga logika loh itu. Itu logika juga. Dia mengambil logika loh. Ketika Tuhan bisa menjadi apa aja. Turun ya. Kan pakai logika itu kan. Nah logikanya dia. Nah logika Tuhan seperti itu. Pakai logika dia. Kenapa tadi bilang nggak pakai Iya. logika Tuhan? Ayo. Jadi begini ya, Enten. Ustadz, sedikit Ustadz, host Jun. Makanya kenapa dikatakan di dalam Al-Quran itu laisa kamitslihi syai'un. Tuhan itu Allah itu tidak bisa